Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Aulia Marta. Saya siswi dari SMA N2 Tambun Selatan. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai buku atau saduran yang berjudul Babat Bunter. Buku atau saduran yang saya baca berjudul Babat Bunter yang ditulis oleh Ahmad Rizky Fauzi dan diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2024. Saduran atau buku ini berjumlah 127 halaman dan dikategorikan sebagai buku non-fiksi, buku sastra Sunda. Kategori bahan bacaan saya adalah naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademisi, naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno terbentuk pada babat, hikayat, kakawin, dan suluk, yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis. Menurut Robson 2022, selain berbentuk naskah kuno, naskah Nusantara sudah banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah disadur menjadi karya fiksi yang menunjukkan upaya pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk abai terhadap histori dan budayanya. Cerita ini pernah dibukukan dengan judul kajian Naskah Kuno Babat Bunter. Cerita berdirinya Babat Bunter karya Iwang Rusdiawan Aditya yang diterbitkan oleh Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia yang berada di Tasikmalaya. Ceritanya bersumber dari naskah kuno yang ditulis oleh Ayah Suhardi. Beliau adalah seorang seniman, kepala dusun sekaligus juru kunci situs Madukara. Sumber tulisannya berdasarkan pada penuturan langsung dari ayahnya, yaitu bernama Angga Wijaya. Diceritakan pada zaman dahulu ada sebuah desa yang bernama Desa Bunter, dan lahirlah seorang putra yang bernama Angga Wijaya. Ia adalah seorang tokoh yang sangat dikagumi serta dihormati oleh desa tersebut. Dahulu kala, Bunter dikenal oleh masyarakat setempat sebagai hutan belantara yang sangat banyak sekali hewan pemangsanya. Bahkan tidak ada orang yang berani menginjak atau melewati hutan tersebut. Tapi, kini sudah menjadi perkampungan yang sangat ramai. Hutan belantara yang dikenal dengan suasana yang gelap kini sudah menjadi terang benderang. Banyak pohon-pohon yang ditebang dan lahan dijadikan sebagai pemukiman ataupun pertanian. Dikisahkan, Nini Sage dan Aki Jamin mempunyai seorang putra yang bernama Ujang Kartu. Saat itu umur Ujang Kartu yaitu 10 tahun, tetapi dia belum dikhitan. Singkat cerita, ketika Ujang Kartu ingin dikhitan, semua warga yang melihat proses khitan tersebut menangis karena merasa kasihan. Dikarenakan pisau yang digunakan untuk memotong bagian yang ingin dikhitan tidak bisa terpotong. Padahal pisau-pisau tersebut sudah diasah dengan tajam. Akhirnya, karena merasa bingung, para dangyang atau lelembut di daerah tersebut memberikan pertolongan kepada Ujang Kartu dengan memberikan sebuah pisau khusus yang dijadikan sebagai alat untuk proses khitan tersebut. Akhirnya, setelah proses khitan tersebut terlaksana, para dangyang dan warga sekitar merasa ikut bahagia karena telah terlaksananya proses khitan Ujang Kartu. Seiring berjalannya waktu, Ujang Kartu tumbuh menjadi seorang pemuda yang berani dan sakti mandraguna. Tetapi pada saat itu, Aki Jamin mengganti nama Ujang Kartu dengan nama Angga Wijaya. Angga Wijaya mempunyai 2 orang adik laki-laki dan 2 orang adik perempuan. Alih cerita, Angga Wijaya sudah tumbuh menjadi seorang kabayan atau lurah di desa Bunter. Suatu hari, Angga Wijaya memerintahkan kepada warga desa Bunter untuk membentuk sebuah bendungan besar yang digunakan sebagai tempat maraknya menangkap ikan. Saat ini desa Bunter menjadi sebuah desa yang sangat berkembang. Akhirnya, Angga Wijaya pun dijodohkan dengan seorang perempuan yang bernama Narti. Adanya perampokan yang terjadi di ibu kota desa Bunter lama yang menyebabkan kerusakan yang sangat parah menjadi alasan bahwa harus memisahkan pusat balai kota. Orang-orang yang bermukim dan mendirikan desa Nambo adalah orang-orang yang berasal dari desa Bunter. Desa Nambo setelah 8 tahun dihuni menjadi desa yang sangat aman, sejahtera, senang, dan gembira. Dan pada saat itu, desa Nambo selanjutnya dipimpin oleh lurah yang bernama Wati. Alkisah, wilayah Bunter menjadi sebuah hutan belantara kembali. Namun, Kabayan atau lurah Angga Wijaya seringkali menjenguk bekas desa tersebut. Namun, ia merasa menyesal karena tidak bisa menjaga pedesaan tersebut dengan baik. Ia hanya bisa berdoa agar mereka semua mendapat keterangan dari Allah dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari cerita tersebut ialah Babat Bunter berpusat kepada nilai-nilai moral, sejarah, dan semangat pantang menyerah untuk membangun suatu wilayah.